tidak diberi tanda sukun setiap bacaan hukum bacaan mutabi'i. Selanjutnya perbedaan yang selanjutnya yaitu ada pada sukun dalam hukum bacaan iqlab. Contohnya seperti layun badana. Nah, namun pada hukum bacaan iqlabnya itu pada mushaf standar Indonesia itu diberi tanda sukun, sedangkan pada mushaf Madinah itu tidak diberi tanda sukun pada hukum bacaan iqlabnya itu. Kemudian yang selanjutnya itu tanwin pada hukum bacaan iqlab. Contohnya seperti ayatun bayyinat. Hukum pada mushaf standar Indonesia itu diberi tanda tanwin pada setiap hukum bacaan iqlabnya, sedangkan pada mushaf Madinah itu tidak diberi tanda tanwin pada setiap hukum bacaan iqlabnya itu. Nah, perbedaan yang selanjutnya itu pada domah terbalik untuk setiap hukum bacaan silsilah. Contohnya seperti lafad ma'ahu. Nah, pada mushaf standar Indonesia ditandai dengan domah terbalik, sedangkan pada mushaf Madinah itu hanya ditandai dengan waw kecil pada di bawah hurufnya tersebut. Nah, kemudian perbedaan selanjutnya ada pada kasroh berdiri untuk menandakan hukum bacaan panjang marsilah. Nah, pada mushaf standar Indonesia itu ditandai dengan kasroh berdiri, sedangkan pada mushaf Madinah itu hanya ditandai dengan ya kecil pada di bawah huruf tersebut. Nah, perbedaan selanjutnya yaitu ismam. Nah, pada mushaf standar Indonesia itu setiap bacaan ismam ditandai dengan tulisan kecil di bawah hurufnya, sedangkan pada mushaf Madinah itu hanya ditandai dengan bulatan kecil pada huruf ismam tersebut. Contohnya itu pada Quran surat Yusuf ayat 11 dalam lafaz la ta'manna. Nah, itu pada nunnya itu pada mushaf standar Indonesia itu ditandai dengan tulisan kecil tashil ismam pada bawah huruf tersebut, sedangkan pada mushaf Madinah itu hanya ditandai dengan bulatan kecil saja. Nah, kemudian perbedaan yang selanjutnya itu ada pada imalah. Sama seperti tadi, jika di mushaf standar Indonesia itu ditandai dengan tulisan kecil pada huruf di bawah hurufnya itu, sedangkan pada mushaf Madinah itu ditandai dengan bulatan kecil pada huruf tersebut. Contohnya itu ada pada Quran surat Hud ayat 41 pada lafaz Bismillah majreha. Nah, kemudian perbedaan yang selanjutnya itu ada pada tashil. Nah, sama seperti tadi, tashil juga ditandai pada mushaf standar Indonesia, tashil ditandai dengan tulisan kecil pada bawah hurufnya tersebut. Nah, sedangkan pada mushaf Madinah juga ditandai dengan bulatan kecil saja. Contohnya pada Quran surat Fussilat ayat 44 pada lafaz al-ajamiyyu wa robiyyu. Nah, itu pada Hamzah dan Alif itu ditandai dengan pada mushaf standar Indonesia itu ditandai dengan tulisan kecil pada bawah hurufnya, sedangkan pada mushaf Madinah itu ditandai dengan bulatan kecil saja. Nah, perbedaan selanjutnya yaitu ada sifir. Pada mushaf standar Indonesia itu ada tanda sifir, yaitu bulatan bundar pada atas huruf tersebut gitu. Ada dua macam sifir. Yang pertama itu sifir mustadir dan yang kedua itu sifir mustatil. Nah, sifir mustadir itu adalah bulatan bundar yang ada pada atas huruf yang menunjukkan bahwa tidak boleh dibaca panjang ketika itu wasol ataupun waqaf, ketika dibaca berhenti ataupun disambungkan. Contohnya ada pada Quran surat Hud ayat 68 pada lafaz inna samuda kafuro. Nah, itu bulatannya ada pada dal yang menghadapi alif. Walaupun ada fathah menghadapi alif, tapi itu ditandai oleh sifir bulatan kecil di atas alifnya, itu tidak boleh dibaca panjang, baik itu disambungkan ataupun berhenti. Nah, kemudian yang kedua itu ada sifir mustatil. Nah, sifir mustatil itu adalah bulatan yang berbentuk lonjong yang berada pada atas huruf yang menunjukkan bahwa itu tidak boleh dibaca panjang ketika disambung atau wasol, dan boleh dibaca panjang ketika berhenti gitu. Contohnya yang boleh dibaca, yang tidak